Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, Study with Me. Nah, video kali ini kita akan membahas kriteria penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut kalian, siapa nih yang masih bingung tentang nilai itu? Nah, kalian tahu ndak pengertian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan? Nah, pada penilaian pengetahuan itu KI 3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, di dalam berbagai tingkatan proses berpikir, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, sehingga penilaian sebagai proses pembelajaran dan penilaian juga sebagai alat untuk mengukur pencapaian dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, melalui penilaian tersebut diharapkan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diberikan pada saat itu. Nah, sesuai dengan tujuan dari penilaian tersebut, untuk itu digunakanlah teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan. Nah, prosedur penilaian juga itu dimulai dari penilaian, pelaksanaan, pengembangan, bahkan instrumen penilaian yang telah dibuat sedemikian rupa untuk melaksanakan penilaian di dalam proses pembelajaran mulai awal pertemuan hingga akhir pertemuan pada setiap hari proses pembelajaran berlangsung. Sehingga untuk mengetahui ketuntasan belajar, penilaian diajukan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan pada proses pembelajaran. Hasil tes tersebutlah diagnostik tersebut ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik atau feedback kepada peserta didik, sehingga hasil tersebut akan segera digunakan untuk dalam perbaikan pada materi yang akan atau yang telah diberikan. Cara kita melihat apakah materi yang kita berikan kepada siswa itu mampu atau berhasil dipahami oleh siswa, yaitu dengan cara pemberian tes terhadap siswa. Nah, tes tersebutlah yang akan ditindaklanjuti oleh guru untuk mendeteksi apakah siswa tersebut mampu menyelesaikan atau mampu memahami atau berhasil memahami materi yang telah diajarkan. Penilaian KI 3 itu menggunakan angka dengan rentang kecapaian 0 sampai 100 dengan deskripsi yang dibuat guna sebagai kalimat yang memotivasi siswa menggunakan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Dan deskripsi tersebut juga berisi tentang beberapa pengetahuan yang sangat baik dikuasai oleh peserta didik yang penugasannya belum optimal. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, maupun penugasan, sehingga penilaian pengetahuan serta keterampilan dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Pada dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan secara langsung, penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan secara langsung. Nah, terus perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu pada pemetaan kompetensi yang berasal dari KI 3 dan KI 4 pada prioritas tertentu. Kemudian, perancangan bentuk dan teknik penilaian. Bentuk penilaian dirancang sedemikian rupa berdasarkan pemetaan KAD yang telah dilakukan. Di dalam setiap bentuk penilaian membutuhkan instrumen yang berbeda. Jika bentuk penilaian tes, maka instrumennya berupa butir-butir soal. Jika penilaiannya berbentuk non-tes, maka instrumennya dapat berbentuk sebuah daftar cek atau rubrik. Keempat, perancangan instrumen penilaian.
dalam instrumen penilaian adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Jenis instrumen apa yang dipilih sesuai dengan bentuk penilaiannya, atau jenis instrumen yang akan dipilih itu akan sesuai dengan bentuk penilaian yang akan ditentuin. Di dalam menentukan pengukuran kompetensi dasar peserta didik yang telah direncanakan di dalam bentuk tes tertulis, harus pun disiapkan dalam bentuk kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi soal ini dapat disusun beberapa soal penilaian harian. Selanjutnya, maka dilakukan analisis bertahap sesuai dengan hasil penilaian harian dengan format analisis penilaian harian. Nah, dalam penilaian pengetahuan itu tidak hanya sebagai tes tertulis, tetapi juga dilakukan dengan tes lisan dan penugasan. Penilaian tes dilakukan seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, bahkan penilaian akhir semester. Sedangkan di penilaian keterampilan itu bertujuan untuk memperoleh informasi ketercapaian kompetensi dasar dan muatan mata pelajaran keterampilan. Hasil penilaian digunakan untuk perbaikan pembelajaran dan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengisian rapor peserta didik. Meliputi kinerja, proyek, portofolio, instrumen yang digunakan, meliputi lembar observasi yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Penilaian keterampilan dengan teknik praktik yang mengutamakan penilaian proses dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik di dalam melakukan sesuatu. Pengamatannya, jadi di dalam kelas itu ketika siswa diberikan tes atau diberikan proses, kita harus mengamati setiap penilaian yang akan diberikan. Contoh, ketika seorang guru bertanya dan lantas ada feedback dari seorang siswa tersebut, maka itu dinamakan teknik penilaian keterampilan, karena berani dalam mengutarakan pendapat dan berani memberikan argumen terhadap dari informasinya dia sendiri. Nah, penilaian ini bisa cocok digunakan dalam menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik dalam melakukan tugas tertentu, seperti menyanyi, praktik ibadah, olahraga, presentasi, bermain peran, dan alat musik, dan lain-lain. Itu dinamakan penilaian keterampilan kerja kelompok. Nah, di situ penilaian keterampilannya. Nah, yang kedua, kinerja atau produk. Penilaian keterampilan dengan teknik produk disebut sebagai penilaian produk, yang dimana peserta didik ini dinilai dari hasil produk yang dia ciptakan, atau bisa menjadi menghasilkan produk-produk atau teknologi atau seni yang mereka buat. Nah, selanjutnya pengelolaan nilai itu digunakan dalam mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan bahan penyusunan rapor peserta didik. Hasil penilaian harian dianalisis untuk mengetahui perkembangan capaian kompetensi peserta didik di dalam hasil penilaian harian dianalisis untuk mengetahui perkembangan capaian peserta didik di dalam kompetensi tertentu yang digunakan sebagai tindakan hasil program pengayaan. Hasil penilaian oleh seorang guru itu meliputi pencapaian kompetensi pada aspek sikap, pengetahuan, karakter, keterampilan yang dilaporkan di dalam hasil belajar yang dilaporkan
di dalam hasil laporan peserta didik atau rapor hasil peserta didik. Enggak. Rapor hasil peserta didik. Nah, hasil pencapaian aspek sikap dalam bentuk deskripsi, sedang hasil pencapaian sikap itu dituangkan di dalam bentuk deskripsi, sedangkan penciptaan atau penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika kita menentukan nilai sikap dari seorang siswa, itu penilaiannya berbentuk deskripsi, tetapi di dalam bentuk kriteria penuntasan penilaian pengetahuan dan keterampilan itu dalam bentuk penilaian angka dan dalam bentuk deskripsi. Nah, sehingga di dalam nilai pengetahuan dan keterampilan diolah secara kuantitatif dalam menggunakan bentuk angka. Nah, yang saya sebut tadi bentuk angka dan bentuk deskripsi. Nah, langkah-langkah penentuan nilai capaian kompetensi peserta didik, maka kita harus merekapitulasi nilai harian, nilai semester, nilai tengah semester, nilai ulangan, nilai tugas itu dikalkulasikan berdasarkan rata-rata yang telah dicapai pada setiap kompetensi tertentu. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil hafazabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. See you.